Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri Ikke Nur Sapitri bersama dengan rekan-rekan saya yang bernama Lia Nuraini, Erlin Lailatul Barokah, dan Raina Dininda. Kami akan membahas materi tentang faktor-faktor pembelajaran bahasa. Menurut Kaer dan Agustina, pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari penguasaan bahasa pertama atau B1, ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua atau B2. Lalu penguasaan B2 meningkat secara bertahap, sampai akhirnya penguasaan B2 sama baiknya dengan B1. Salah satu perbedaan antara pemerolehan bahasa pertama dengan pemerolehan bahasa kedua adalah bahwa pemerolehan bahasa pertama merupakan komponen yang hakiki dari perkembangan kognitif dan sosial seorang anak. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua terjadi sesudah perkembangan kognitif seorang anak telah selesai. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, faktor motivasi. Yang kedua, faktor usia. Yang ketiga, faktor penyajian formal. Yang keempat, faktor bahasa pertama. Dan yang kelima, faktor lingkungan. Faktor yang pertama yaitu faktor motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berapa lama ia rela melakukan aktivitas tersebut dan sejauh mana usaha yang dilakukannya. Menurut Asnawi, motivasi adalah suatu konsep yang kita gunakan ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakkan serta mengarahkan tingkah laku. Motivasi ini erat kaitannya dengan keberhasilan seseorang dalam pemerolehan bahasa kedua. Seseorang yang memiliki motivasi yang kuat akan sukses, dan kesuksesan yang diperolehnya itu akan semakin meningkatkan motivasinya. Karena motivasi merupakan suatu dorongan, usaha, kondisi psikologi seseorang untuk mencapai tujuan dan kebutuhan tertentu yang disebabkan oleh adanya keinginan yang hendak dicapai untuk memperoleh suatu kepuasan. Motivasi seseorang didapat dari suatu dorongan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar karena adanya hasrat, kebutuhan, harapan, dan cita-cita yang merupakan penggerak di dalam diri peserta didik sehingga diharapkan tujuan pemerolehan bahasa kedua dapat tercapai dengan baik dan efisien. Faktor yang kedua yaitu faktor usia. Sebagian besar masyarakat umum masih meyakini bahwa untuk belajar bahasa kedua akan lebih baik dilakukan ketika masih anak-anak. Karena mempelajari bahasa kedua pada usia dewasa akan terasa lebih sulit. Tetapi, penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai hal ini gagal untuk membenarkan keyakinan masyarakat umum tersebut. Mereka yang mulai belajar bahasa kedua ketika dewasa tetap mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Jika pembelajaran bahasa kedua dengan terjun langsung di lingkungan penutur asli, orang dewasa cenderung lebih cepat memperoleh bahasa kedua dibandingkan dengan anak-anak. Hal ini dikarenakan otak orang dewasa berfungsi lebih sempurna dibandingkan dengan otak anak-anak. Dan orang dewasa memiliki lebih banyak pengalaman berbahasa dibandingkan dengan anak-anak. Maka dari itu, faktor usia harus juga disertai oleh kemahiran dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Karena jika kita mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka kosakata kita pun akan bertambah banyak secara alamiah. Makin bertambah usia seseorang, maka makin bertambah pula kosakata yang didapat. Karena dengan bertambahnya usia, pengalaman dan interaksi pun semakin banyak.
Ketiga, faktor penyajian formal. Pemerolehan bahasa kedua merupakan sebuah kebutuhan bagi anak ketika sedang mengikuti pendidikan di lembaga formal. Lembaga formal yang dimaksud adalah sekolah, seperti SD, SLTP, SLTA atau SMK, dan perguruan tinggi. Karena di dalam suatu lembaga formal, seluruh anggotanya terdiri dari berbagai suku bangsa yang memiliki ciri dan bahasanya masing-masing, maka dari itu perlu adanya kesamaan dalam berbahasa, agar suatu pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh seluruh anggotanya, yaitu dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk memperolehnya, perlu adanya pengajaran bahasa kedua. Altman menyatakan bahwa pengajaran B2 menyangkut 3 unsur pokok, yaitu guru, program atau kegiatan belajar, dan pelajar. Yang pertama, peran guru. Di dalam proses belajar B2 secara tatap muka, peranan guru cukup besar di samping pelajar itu sendiri. Di dalam suatu kelas B2, kelompok pelajar mungkin cukup beragam. Di antara individu-individu terdapat perbedaan dalam latar kebahasaan, keadaan sosial ekonomi, inteligensi, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Karena itu, seorang guru B2 yang baik diantaranya berperan sebagai berikut. Pertama, fasilitator. Ia harus dapat menyediakan atau melakukan sesuatu yang memudahkan pelajaran dalam belajar B2. Kedua, motivator. Ia harus menumbuhkan, menjaga, dan meningkatkan motivasi belajar. Berkaitan dengan peranan ini, ia juga harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan kecemasan pada pelajar dalam melaksanakan kegiatan belajar B2. 3. Pengelola. Ia harus dapat mengelola kelas, kegiatan belajar, serta bahan ajar, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan belajar. Ia juga harus dapat menciptakan suasana belajar yang menantang, menyenangkan, yang memungkinkan berkembangnya kemampuan dan sikap yang diperlukan. Dalam beberapa peranan di atas, jelas bahwa peranan guru bukan hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi guru tersebut perlu memahami tujuan pengajaran B2 yang dilaksanakannya. Yang kedua, peranan pelajar. Faktor-faktor pelajar yang berpengaruh diantaranya ialah motivasi kemampuan, sikap, konsep diri, tanggung jawab, dan gaya belajar. Apabila pelajar sudah menerapkan semua faktor-faktor di atas, maka kemungkinan pelajar tersebut akan berhasil memperoleh bahasa kedua dengan baik, karena adanya suatu kebutuhan yang sangat signifikan dalam peranan bahasa kedua ini. Seseorang yang mahir dalam penggunaan bahasa kedua, maka ia mampu untuk berinteraksi dengan lingkungannya, dan ia pun mampu menerima semua mata pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Karena di dalam suatu lembaga formal, penggunaan bahasa yang digunakan adalah bahasa kedua. Maka dari itu, seorang pelajar harus mampu menggunakan bahasa kedua dengan baik. 3. Peranan program. Program antara lain berkaitan dengan rancangan materi dan kegiatan belajar yang dilakukan. Program ini akan mempengaruhi apa yang dikuasai pelajar dan bagaimana kualitasnya. Namun, betapapun baiknya program tersebut, keberhasilan pelajar dalam memperoleh B2 sangat ditentukan oleh guru dan pelajar itu sendiri. Jika guru dan pelajar telah menguasai bahasa kedua dengan baik, maka semua program atau kegiatan belajar mengajar akan berjalan dengan baik pula. Yang keempat yaitu faktor bahasa pertama. Pengaruh bahasa pertama kian bertambah pada bahasa kedua apabila pelajar diharapkan menghasilkan bahasa kedua sebelum dia mempunyai penguasaan yang cukup memadai atas bahasa barunya. Bahasa pertama mempunyai pengaruh positif yang sangat besar terhadap bahasa kedua karena pelajar akan bergantung pada struktur-struktur bahasa pertama dalam upaya komunikasi maupun terjemahan. Menurut Tarigan mengatakan bahwa ada beberapa temuan penelitian yang penting mengenai hal ini, yaitu A. Pengaruh bahasa pertama terlihat paling kuat dalam susunan kata kompleks dan dalam terjemahan frasa-frasa kata demi kata.
B. Pengaruh bahasa pertama atau B1 lebih lemah dari morfologi terikat. C. Pengaruh bahasa pertama seakan-akan paling kuat atau paling besar dalam lingkungan-lingkungan pemerolehan rendah atau acquisition 4. Kenyataan yang disebutkan Tarigan dapat disimak dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan kawan-kawan yang memperlihatkan bahwa frasa yang ada dalam B1 dijadikan model dalam memproduksi B2. Kata dalam bahasa Aceh, engkotsi, dibentuk menjadi ikan daging dalam bahasa Indonesia sebagai B2 pembelajar. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud dan kawan-kawan memperlihatkan bahwa kata kompleks atau bentuk kompleks tidak memperlihatkan pengaruh dan yang dominan dari bahasa pertama ke dalam bahasa kedua. Sebenarnya dapat pula dipermasalahkan bahwa ranah dalam penghasilan bahasa kedua sama saja kaidah-kaidahnya seperti yang terdapat pada kebanyakan kecenderungan terhadap pengaruh bahasa pertama, sedangkan aspek-aspek bahasa sasaran yang mungkin dipelajari atau yang diperoleh terakhir, misalnya morfem terikat, itu secara relatif bebas dari pengaruh bahasa pertama. Oleh karena itu, pengaruh bahasa pertama merupakan petunjuk bagi pemerolehan yang rendah. Kalau demikian, maka hal tersebut dapat disingkirkan atau paling sedikit diperkecil dengan sasaran alamiah dan penggunaan bahasa. Inilah yang tampak jelas dari subjek-subjek ESL atau English as a Second Language yang dipergunakan oleh Taylor, yang memperlihatkan less B1 influence with more proficiency, atau kurangnya pengaruh bahasa pertama dengan bertambahnya kecakapan. Barangkali masa diam atau silent period yang diobservasi dalam pemerolehan bahasa kedua yang alamiah menurut Hakuta atau Huang. Dan menurut Hatch, ada kaitannya dengan periode atau masa di mana bahasa pertama dipergunakan secara berarti dalam penghasilan bahasa kedua orang dewasa yang tidak alamiah. Anak-anak mungkin membangun atau membentuk kompetensi yang diperoleh melalui masukan dan beberapa telaah mutakhir, menurut Gary. Menurut Postovsky, mengimplementasikan bahwa kurangnya desakan pada penghasilan ujaran lisan dulu mungkin menguntungkan bagi anak-anak dan orang dewasa. Menelaah bahasa kedua dalam latar-latar formal jadi akan lebih menguntungkan jika Anda sendiri tidak lebih dulu mendesak siswa menghasilkan ujaran bahasa kedua, tetapi lebih dulu mengkaji berbagai aspek dalam bahasa kedua yang mereka pelajari. Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa pengaruh bahasa pertama dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak alamiah. Memang secara teoritis seseorang dapat saja menghasilkan kalimat-kalimat salam bahasa kedua tanpa suatu pemerolehan. Jika bahasa kedua berbeda dengan bahasa pertama, model monitor dapat dipakai dengan menambahkan beberapa morfologi dan melakukannya dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki susunan kata. Pemerolehan bahasa mungkin pelan-pelan, tetapi dalam jangka panjang akan lebih bermanfaat kalau bahasa dipergunakan untuk maksud dan tujuan komunikasi. 5. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam pemerolehan bahasa kedua merupakan hal yang paling berpengaruh. Karena semua aspek dalam kehidupan, faktor lingkunganlah yang sangat berperan aktif. Lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan formal dan lingkungan non-formal. Lingkungan formal adalah lingkungan yang terjadi di suatu lembaga pendidikan tertentu yang di dalamnya sudah terdapat program-program dan tujuan masing-masing dalam pemerolehan bahasa kedua. Dalam lingkungan formal, kemampuan yang diharapkan adalah penguasaan ragam bahasa formal atau bahasa baku untuk digunakan dalam situasi dan keperluan formal. Sedangkan lingkungan non-formal adalah suatu lingkungan yang terjadi secara alamiah, diantaranya melalui interaksi dengan orang tua, lingkungan sekitar, dan anggota keluarga lain. Dalam lingkungan informal, kemampuan yang diharapkan adalah penguasaan akan ragam bahasa informal yang digunakan dalam situasi atau keperluan informal, terutama pada anak-anak dari keluarga yang mengangkat bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi dalam keluarga dan interaksi dengan teman sebaya di luar rumah. Hal ini terjadi sesudah anak memperoleh bahasa pertama di rumah.
Dalam hal keterbatasan yang dimiliki oleh lingkungan formal, terutama dalam hal ini kelas bahasa, Claassen menyimpulkan dua pandangannya yang menjadi alasan mengapa dunia luar atau lingkungan informal mengungguli peran lingkungan formal. Pertama, jelas terlihat bahwa dunia luar dapat menyediakan input yang lebih banyak, misalnya dengan berinteraksi dengan masyarakat pengguna bahasa asli. Artinya seorang pembelajar bahasa akan mendapatkan pembelajaran bahasa sepanjang hari setiap harinya tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah dipahaminya input yang diterima oleh pembelajar bahasa. Selanjutnya, jangkauan konteks yang dapat disediakan dalam kelas bahasa sangat terbatas. Sealami apapun kita coba mengaturnya, kelas bahasa tidak akan mampu menandingi keragaman penggunaan bahasa oleh dunia luar yang tentunya sangat baik bagi proses pemerolehan bahasa, terutama bahasa kedua. Di dalam lingkungan non-formal, kita dapat berinteraksi dengan seseorang dari berbagai kalangan, baik dari kalangan dengan ekonomi yang tinggi maupun dari kalangan ekonomi rendah, baik dari kalangan pendidikan tinggi maupun dari kalangan pendidikan rendah. Namun semua itu tidak dijadikan suatu penghalang kita untuk memperoleh bahasa kedua dengan baik, karena jika kita mampu untuk dapat berinteraksi dengan semua kalangan tersebut, maka ilmu pengetahuan dan bahasa kedua kita pun akan bertambah. Kemudian bagian terakhir adalah simpulan dari pembahasan kita kali ini. Berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pembelajaran bahasa kedua, yaitu faktor motivasi, faktor usia, faktor penyajian formal, dan faktor bahasa pertama. Motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar yang menyebabkan pembelajar memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari suatu bahasa kedua. Faktor usia harus disertai oleh kemahiran dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, karena jika kita mampu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, maka kosakata kita pun akan bertambah banyak secara alamiah. Seorang guru B2 yang baik dapat berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pengelola yang baik. Menurut Tarigan, mengatakan ada beberapa temuan penelitian mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama ini, yaitu A. Pengaruh bahasa pertama terlihat paling kuat dalam susunan kata kompleks dan dalam terjemahan frasa-frasa kata demi kata. Kemudian pengaruh bahasa pertama atau B1 lebih lemah dari morfologi terikat. Selanjutnya, pengaruh bahasa pertama seakan-akan paling kuat atau paling besar dalam lingkungan pemerolehan rendah atau acquisition poor. Faktor lingkungan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam pemerolehan bahasa kedua, karena dalam semua aspek dalam kehidupan faktor lingkunganlah yang berperan sangat aktif.